Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada dua pertemuan sebelumnya, saya sudah menugaskan kalian untuk membaca buku yang ditulis oleh Wan Muhdaud yang mendeskripsikan tentang pandangan-pandangan Profesor Al-Attas tentang makna dan tujuan pendidikan. Nah, sebelum kita membahas tentang makna dan tujuan pendidikan, kita akan mengulangi dulu, gitu ya. Akan mengulangi dulu pada beberapa kajian sebelumnya. Mungkin kalian bisa sambil melihat tulisan yang ada di dalam layar ya. Jadi di dalam Islam itu sumber pengetahuan itu bukan hanya dari ilmu, ya. Kalau kita melihat di dalam terminologi pendidikan kita, istilah ilmu itu kan disebut dengan science ya. Kalau di dalam istilah Arabnya disebut dengan al-ilm. Nah, itu beda dengan ma'rifah. Jadi ada dua. Pengetahuan tentang Tuhan itu tidak didapatkan dengan melalui sumber ilmu. Tapi pengetahuan tentang Tuhan itu melalui sumber ma'rifah, gitu ya. Nah, kalau ilmu atau al-ilm itu sifatnya rasional. Tapi kalau ma'rifah itu sifatnya iluminatif, spiritual. Jadi bukan sesuatu yang rasional. Jadi ada dua hal ya, ada dua istilah yang berbeda, ada al-ilm, ada al-ma'rifah. Nah, di dalam Islam, di dalam pendidikan Islam, sumber ilmu pengetahuan itu dari dua hal ini. Ada dari ilmu dan ada dari ma'rifah. Jadi kalau kita membagi pembagian ilmu menjadi seperti ini, ya. Ada ilmu tentang Tuhan, ada ilmu tentang alam, ada ilmu tentang kebudayaan, atau ilmu tentang humaniora, sosial. Kita bisa mengatakan begini, ya. Sumber ilmu tentang Tuhan, ya, yang terkait dengan keimanan itu bukan dengan melalui jalur sains, tapi melalui jalur ma'rifah, gitu ya. Tapi kalau sumber ilmu tentang sosial, sumber ilmu tentang alam itu melalui sains. Apa sih bedanya, gitu ya? Apa sih bedanya konsep metafisika di dalam Islam dengan yang ada di dalam kebudayaan yang sekuler? Bedanya apa? Kita bisa melihat pada sini. Jadi di dalam pendidikan Islam itu, ya, ilmu itu fungsinya adalah untuk menguatkan yang disebut sebagai pembuktian iman, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ilmu untuk ilmu, gitu ya. Tapi kalau di dalam kebudayaan Barat, ilmu itu berangkat dari pertanyaan filsafat, diteliti kemudian muncul temuan, gitu ya. Mungkin pada level temuan akan sama, tidak ada bedanya, tapi berbeda pada level proses, gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini. Nah, ini sebelumnya sudah kita bahas ya, bahwa ilmu itu kan turunan dari filsafat. Sedangkan filsafat itu dia adalah rumusan pemikiran yang dia sangat dipengaruhi oleh worldview, dipengaruhi oleh ideologi, dipengaruhi oleh kebudayaan. Sehingga proyek yang digagas oleh Profesor Al-Attas, Islamization of Knowledge, itu berangkat dari ide itu, berangkat dari asumsi itu, bahwa karena ilmu itu adalah turunan dari filsafat, dan filsafat itu dipengaruhi banyak oleh pandangan-pandangan kebudayaan yang ada, maka ilmu itu tidak netral, gitu ya. Itu yang kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Makna dan tujuan pendidikan. Nah, jadi pada pertemuan awal dulu kita sudah membahas tentang hakikat manusia, tentang apa sebenarnya misi dan visi manusia, tujuan manusia, gitu ya. Dan pembahasan kita tentang hakikat misi itu nanti berkontribusi pada rumusan tujuan pendidikan. Jadi sebenarnya arah pendidikan Islam itu kemana, gitu loh ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu tujuannya, nanti dikompres menjadi konsep. Jadi konsep ilmu yang ada di dalam sistem pendidikan Islam itu seperti apa. Sebelum ke situ, ya, tentang tujuan pendidikan ada dua pandangan besar yang berbeda, gitu ya. Ada dua pandangan besar yang berbeda. Pandangan yang pertama itu menganggap bahwa tujuan pendidikan itu berorientasi pada masyarakat. Pandangan kedua itu mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu tidak berorientasi pada masyarakat, tapi berorientasi pada individu. Bedanya apa?